Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentunya seadanya kembali kita di dalam majelis ilmu. Tentunya pertemuan yang senantiasa harus disyukuri ya. Semoga Allah memberikan hidayah untuk senantiasa kita istiqomah. Kita akan masuk untuk lanjutan kisah Nabi Hud alaihissalam. Ini merupakan bagian yang keempat insyaallah, yang dimana tugas Nabi Hud alaihissalam menyampaikan amanah Allah dan menasihati kaumnya. Uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku hanya menyampaikan amanat-amanat Rabbku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Surah Al-A'raf ayat 68. Pula setelah tauhid, di antara dakwah dari Nabi Hud ya adalah kewajiban bersyukur atas nikmat Allah kepada kaumnya, walaupun mereka merasa heran kalau utusan Allah adalah dari kalangan mereka sendiri. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kalau bacaan kita ya itu yang riwayat Hafs ya. Nah, riwayat Hafs itu dibaca sin ya, bastah ya. Ada juga yang dibaca shad ya, dibaca shad itu riwayat yang lain ya, bastah ya. Nah, kita dibaca sin ya. Falquru ala Allahi la'allakum tuflihun. Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki dari kalangan kalian untuk memberi peringatan kepada kalian. Dan ingatlah oleh kalian semua di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah setelah lenyapnya kaum Nabi Nuh, dan dia telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Ayat 69 dan ayat 70. Bahwasanya fanatik buta menutupi hati dari tauhidullah sehingga sangat lancang untuk disegerakan azab. Wali'azubillah. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, apakah kamu
datang kepada kami, ya, agar engkau hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan terhadap kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ini ayat 70. Nah, kita baca dulu tafsirannya. Bahwasanya di ayat 69, sebelumnya juga 68 ya gitu. Nah, 68 dijelaskan sifat-sifat para nabi ya. Begitu juga sifat Nabi Hud alaihissalam. Bahwa sifat-sifat ya, yakni adalah sifat yang disifatkan untuk para rasul, yakni apa? Menyampaikan. Ubaligukum ya, tabligh, menyampaikan. Memberi nasihat ya. Nasihun ya. Amin ya. Dan dipercaya. Ya. Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang dibawa laki-laki oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian, yaitu janganlah kalian heran jika Allah mengirim seorang rasul kepada kalian untuk memberi peringatan kepada kalian tentang hari-hari bertemu dengan Allah, melainkan pujilah Allah atas keadaan sakit kalian ya, pujilah atas keadaan sakit ya. Dan ingatlah oleh kalian di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Yaitu ingatlah, ini ayat 69-nya ya. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian dalam menjadikan kalian dari keturunan Nabi Nuh yang dengan doanya Allah membinasakan seluruh penduduk bumi ketika mereka menentangnya dan mendustakannya. Dan Rabb telah memberi kalian kelebihan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu, yaitu dia menjadikan tinggi ya, tinggi kalian, yaitu Allah menjadikan kalian lebih tinggi daripada tubuh anak-anak dari jenis kalian dalam kisah Talut ya. Dan menambahinya dengan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Nah, itu bisa juga ya dilihat di surah Al-Baqarah 247 ya, bisa di murojaah nanti ya. Di mana Allah Ta'ala firman di ayat itu, ini agak panjang ya. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism ya. Jadi sudah Allah berikan fisiknya ya, di mana kelebihan ya, Allah itu sudah menjadikan kalian itu pilihan ya, istofahu alaikum ya, wazadahu bastoh. Nah, itu telah menambahkan kepada kalian kelebihan ya, dari ilmu dan fisik ya gitu, wal jism ya. Nah, itu maka ingatlah
nikmat-nikmat Allah, yaitu nikmat yang harus diingat diantaranya tadi ya, fisik, ilmu gitu ya. Dan karunia-Nya kepada kalian supaya kalian mendapatkan keberuntungan ya. Nah itu. Nah, ini dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu begitu luas sekali ya, bagaimana sifat-sifat yang Allah berikan kepada para rasul itu ya. Bahwasanya orang-orang yang menyampaikan risalah tentu dia harus mempunyai sifat-sifat yang tabligh. Membalik itu seperti itu ya, tabligh menyampaikan yang A itu disampaikan yang A, yang B sampaikan juga yang B ya gitu. Tidak terbolak-balik gitu ya gitu. Nah itu. Tidak nih di antaranya ya meng-A-kan yang B atau meng-B-kan yang A gitu ya gitu. Tidak membenarkan yang batil tapi membatilkan yang hak. Nah itu. Itulah ya sifat seorang mubalik ya. Wala talbisul haqqo bil batil ya, dan juga tidak mencampurkan hak dan batil. Nah itu. Itulah ya sifatnya. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran buat kita ya. Dan sekarang ini kan banyak sekali yang menyampaikan itu emang ya gitu, sampaikannya dia terbolak-balik gitu ya gitu. Padahal bahwasanya Allah telah menjelaskan agar menetapkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan sampaikan demikian ya gitu. Kemudian juga di sini bahwa mereka juga memberi nasihat dengan metode nasihat ya yang terbaiknya, yaitu bahwa seorang mubalik juga harus memberikan nasihat dengan metode yang terbaik ya gitu. Bukan hanya bisa bicara aja, bisa ngomong aja, bisa menyampaikan, bukan demikian, tapi bagaimana ada metodenya, ada tata caranya gitu ya, dengan nasihat yang terbaik gitu ya. Nah itu. Dan orang itu juga dipercaya ya. Nah, perkara amin ya atau amanah itu susah ya. Orang itu dipercaya karena apa dulu? Karena perbuatannya dia sebagai orang yang teladan, dia amanah, bisa dipercaya. Itulah Nabi kita juga Muhammad SAW. Gitu, dia bisa percaya. Ya. Karenanya kan dijelaskan peringatan itu dibawa oleh siapa? Oleh laki-laki di antara kalian yang memberi peringatan gitu. Nah itu seorang rasul ya gitu. Jadi jangan heran ya. Inilah sifat-sifat yang Allah jelaskan ya, bahwa rasulnya memberi peringatan terhadap hari-hari bertemu dengan Allah gitu ya. Nah itu demikian bagaimana di antara sifat para rasul termasuk juga sifat Nabi kita Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya juga ya. Nah di antaranya juga Allah sebutkan Nabi Hud alaihissalam.